Akankah para pegawai KPK yang tidak lolos TWK menerima tawaran Polri tersebut? Apakah tawaran tersebut merupakan win-win solution? Kami akan bahas bersama pegawai KPK yang tidak lolos, Rasa Mala Aritonang, juru bicara Presiden Fajrul Rahman, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin langsung ke Bang Rasa Mala terlebih dahulu. Bagaimana sikap Anda dan rekan-rekan lainnya yang tidak lolos TWK terhadap statement Kapolri ini? Ya, saya pikir pertama begini ya, mesti saya jelaskan dulu. Yang lalu kan kita menyampaikan laporan kepada Ombudsman Komnas HAM sebagai bagian dari upaya hukum atas pelaksanaan TWK yang kita nilai cacat hukum. Nah, kemarin Ombudsman dan Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasinya kepada Bapak Presiden. Sesuai dengan undang-undang, maka ada waktu 60 hari bagi Bapak Presiden pemerintah ya, untuk kemudian merespon. Harapan kita responnya bisa positif. Bahwa kemudian Pak Kapolri datang dengan gagasan penempatan ASN di Polri, saya pikir itu bagian dari niat baik Pak Kapolri, tentu kita hargai itu. Tetapi jelas posisinya sekarang ada di pemerintah, begitu. Apa yang disampaikan Pak Kapolri juga sebenarnya kan gagasannya ini menegaskan bahwa tidak mungkin Pak Kapolri sampai pada gagasan itu kalau tidak punya keyakinan bahwa teman-teman 57 ini yang tadinya dilabel negatif, di stigma negatif, tentu Pak Kapolri punya keyakinan yang berbeda soal itu. Artinya itu tidak benar sehingga Pak Kapolri bisa sampai pada gagasan untuk menempatkan ASN Polri. Yang kedua, juga tentu gagasan itu didasari pemahaman bahwa keyakinan bahwa dedikasi teman-teman 57 ini dalam pemberantasan korupsi untuk negara, untuk bangsa itu tidak diragukan lagi. Makanya bisa datang dengan gagasan itu kita hargai lah ketimbang pimpinan KPK yang sama sekali tidak punya perhatian terhadap 57 pegawai KPK ini. Itu poinnya kalau terkait dengan gagasan Pak Kapolri. Tapi jelas kita masih harus menunggu dari pemerintah karena ini kan persoalan hukum yang mesti diselesaikan juga secara hukum, artinya mesti jelas bagaimana konsepnya, apa rencana penyelesaiannya, kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Ini yang mesti disampaikan dan kami sampai sekarang belum dapat secara resmi ya dari pemerintah soal itu. Jadi kita posisinya menunggu secara resmi dari pemerintah penjelasan terkait penyelesaian itu, terutama terkait dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Ombudsman dan Komnas HAM, karena nanti kan kita mesti lihat relevansinya dengan berbagai rekomendasi tersebut. Kalau itu adalah bagian dari perbaikan sebagaimana rekomendasi, tentu itu bisa diambil, tapi itu akan dinilai lebih jauh setelah ada informasi secara resmi dari pemerintah. Itu saya kira poin yang paling penting. Sementara ini jadi kita menunggu, Pak. Baik, poinnya memang mengapresiasi langkah yang diambil Kapolri, namun masih menunggu sikap resmi dari Presiden. Ya, tentu sebagai bagian dari perhatian Pak Kapolri ya kita menghargai lah perhatian itu. Baik. Kan begitu. Baik, kita langsung tanyakan kepada juru bicara Presiden, Bang Fajrul. Sebelum saya minta tanggapan Anda terkait sikap Presiden, saya ingin konfirmasi dulu Bang Fajrul. Jadi rencana perekrutan ini adalah inisiatif dari Kapolri atau atas perintah dari Presiden? Kami bisa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Kapolri, Pak Sigit, bahwa beliau mengirimkan surat kepada Presiden melalui Kemenketnek dan kemudian menyatakan memohon untuk mengusulkan ya, sekaligus juga memohon agar 56 pegawai KPK itu bisa menjadi masuk dengan sebagai ASN di Polri dan dijawab oleh Kemenketnek ya, dengan mengatakan bahwa itu adalah berasal dari persetujuan Presiden bahwa oke, sepanjang mengikuti prosedur yang peraturan yang ada, termasuk juga harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Jadi karena yang menyampaikannya adalah Kapolri dan kemudian Kapolri menyatakan bahwa itu merupakan jawaban dari Presiden, jadi menurut saya apa yang disampaikan itu sahih dan sah. Baik, atas usulan dari Kapolri, artinya memang hingga saat ini belum ada sikap resmi dari Presiden terkait polemik TWK, termasuk menjawab rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM. Bang Fajrul. Dalam kasus usulan dari Kapolri, tentu pernyataan Kapolri bahwa jawaban itu berasal dari Presiden, artinya sudah ada sikap dari Presiden.
Kemudian sikap lain dari Presiden kan, Presiden ingin menghormati apa yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Agung maupun juga Mahkamah Konstitusi terkait dengan TWK yang sah secara hukum, seperti itu. Tapi disampaikan oleh Bang Rasa Mala tadi bahwa teman-teman yang tidak lolos TWK masih menunggu adanya pernyataan atau sikap resmi dari Presiden. Saya tidak ingin masuk ke dalam materi tersebut, kami hanya melihat bagaimana Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi bersikap terhadap TWK dan sikap Presiden terhadap usulan dari Kapolri untuk merekrut 56 orang itu sebagai ASN dengan prosedur melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Baik, Pak Boyamin, silakan kalau dari Maki sendiri melihatnya seperti apa statement dari Kapolri ini? Ya, sebenarnya kan saya menginginkan batasan atas itu kan teman-teman itu tetap di KPK sebagai bentuk pengabdiannya, bukan sebagai sekedar pekerjaan maupun gaji. Karena memang mereka sudah terbentuk sejak berdirinya KPK dan mereka ini tulang punggung. Tapi apapun tes wawasan kebangsaan itu telah mengharu-biru kita semua. Saya mengambil manfaat dan madorotnya kalau nanti teman-teman dipaksakan di KPK, terus kemudian terjadi ketidaknyamanan karena selama ini sudah tanda kutip berkelahi begitu, nantinya akan sangat sulit ini teman-teman yang 56 itu pun akan bekerja maksimal di KPK. Jadi saya melihatnya sesuatu yang terobosan dari Pak Kapolri sejak tadi malam saya mengapresiasi apapun ini bentuk jawaban terhadap solusi yang tidak diberikan oleh Kapolri dan saya yakin sepenuhnya di situ tidak mungkin sebenarnya ini ayam dan telur ini siapa yang mendahului ini saya tidak yakin siapa, apa Pak Kapolri atau Pak Presiden yang memberi arahan sehingga Pak Kapolri mengirim surat terus dijawab itu. Ini semua ayam dan telur sebenarnya. Tapi prinsipnya apresiasilah terhadap proses kebuntuan ini coba diselesaikan dengan sesuatu solusi yang menurut saya ini menghargai semua pihak dan katakanlah ini cara model Jawa lah gitu, menang tanpa ngasorake, kalah tanpa segala macam lah bahasa-bahasa begitulah gitu. Kira-kira ini yang sebenarnya teman-teman 56 saya tidak bisa memaksa untuk menolak ataupun menerima tawaran dari Kapolri begini. Tapi ini semua demi kebaikan bangsa dan negara. Saya yakin dimanapun mengabdi bisa dan kalau bicara saya bocorkan begitu ya strategi begini bisa aja tetap ASN di Polri. 2 tahun lagi kan pergantian pimpinan KPK. Barangkali bisa aja mereka malah dipekerjakan kembali di KPK bisa aja. Itu wallahu alam bisawab dan itu saya kira berkali-kali saya menyampaikan juga waktu membela warga Kedungombo itu kan kalau ada teri ya dimakan teri, tidak usah bicara bandeng dulu deh. Kira-kira gitulah gambaran saya. Mohon maaf ini teman-teman 56 bukan soal ini sesuatu yang remeh juga. Saya kira ini demi perjuangan untuk tidak surut gitu. Saya kira ini langkah yang perlu disikapi. Tapi saya tetap tidak bisa memaksa untuk menerima teman-teman bagaimanapun ini kemandirian pada teman-teman. Terima kasih. Baik, Bang Rasa Mala bahwa kemudian Menko Polhukam mengatakan 56 orang ini memang tidak akan bisa menjadi penyidik tapi sebatas ASN. Apakah ini menjadi salah satu pertimbangan juga dari teman-teman? Saya begini Mbak, kita kan mesti lihat bahwa persoalan ini kan berangkat dari persoalan hukum, ada pemberhentian, ada pemecatan, diajukan keberatan, kemudian disampaikan laporan, itu kan semua proses hukum, upaya hukum gitu. Jadi itu harus disikapi secara konkret juga dengan putusan-putusan hukum. Nah itu yang belum ada, kita kan belum terima apa-apa. Makanya saya tidak mau berangkat dengan asumsi karena itu semua disampaikan ke media. Sementara ini kan pemerintahan, jadi kalau kita cerita peralihan pegawai pemerintahan tentu itu ada rencananya, ada konsepnya, ada dasarnya. Dan jauh lebih penting daripada itu bahwa ada 4 putusan MK, MA, menurut hemat saya Ombudsman dan Komnas HAM juga tidak bisa ditinggalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Fajrul tadi. Itu 4-4-nya putusan hukum dilahirkan oleh lembaga negara semuanya. Oleh karenanya keempat putusan itu harus jadi pertimbangan yang utuh. Jangan lupa bahwa MK dan MA hanya memutus soal bahwa norma TWK itu sah. Tapi pelaksanaan TWK adalah keliru dan cacat hukum itu sudah di-clearkan dan sudah diputuskan, direkomendasikan oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Itu yang mesti dikoreksi ke depan. Bahwa apa yang disampaikan Pak Kapolri mau dihitung
sebagai bagian dari salah satu penyelesaian, ya itu belum ada gambaran yang jelas soal itu juga gitu. Jadi saya rasa kita semua tidak bisa berangkat dengan asumsi. Ini harus jelas. Silakan aja. Ini kan ada di Pak Presiden, di pemerintah bolanya. Jadi ini mestinya bisa disampaikan dengan baik kepada kita. Rencananya bagaimana, konsep penyelesaiannya bagaimana, dan tentu kita mesti lihat relevansinya juga dengan catatan-catatan rekomendasi dua lembaga yang tetap masih jadi PR ya sampai hari ini kalau menurut saya begitu. Bahwa kemudian tadi, gini, boleh nggak saya menambahkan? Baik, silakan Pak Boyamin. Yang penting begini aja, kebimbangan atau masih asumsi ini berhubung ada Bang Fajrul, saya berharap Bang Fajrul bisa menjembatani komunikasi antara teman-teman 56 ini dengan Kapolri atau dengan siapapun untuk bertemu dan lain sebagainya, biar semua hal yang kira-kira masih menggantung, masih pertanyaan segala macam bisa segera dibicarakan. Misalnya tentang tes yang seperti apa gitu. Kalau saya usulkan ini bisa jadi hanya sekedar pembekalan yang sebenarnya itu lulus dan tidak lulus tidak ada, dan itulah yang saya berharap masih ada yang bisa didiskusikan. Kalau hanya ini wacana terus begitu dan tidak ada implementasi, nantinya segera ada pertemuan-pertemuan, ya mubazir ini kita 2 minggu 3 minggu ini. Jadi saya berharap Bang Fajrul bisa menjembatani proses-proses itu. Kalau dalam pengertian ini saya kira saya tidak meragukan Bang Fajrul lah untuk bisa melakukan ini semua, menjembatani pertemuan-pertemuan dan koordinasi. Makasih. Ya, bahwa saat ini memang belum ada dari pihak Polri yang bergabung. Mungkin Bang Fajrul bisa langsung menanggapi untuk menjembatani supaya pertanyaan-pertanyaan atau keraguan dari teman-teman ini bisa segera terjawab. Tadi pagi saya mencoba berkoordinasi dengan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan kemudian beliau menyampaikan pemikirannya, yang kemudian dia tulis sebenarnya ada di Twitter, Anda bisa baca 2 kali, dan beliau menyampaikan bahwa beliau berharap bahwa kontroversi tentang TWK ini kan segera berakhir begitu, dan beliau mengatakan kita harusnya bersama-sama lah melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Beliau, karena beliau ahli hukum, makanya saya langsung mengontak beliau. Beliau mengatakan bahwa langkah KPK yang melakukan TWK menurut Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak salah secara hukum, tetapi kebijakan Presiden, nah ini sekali lagi, beliau mengatakan bahwa ini kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar. Tapi kan memang ada dalam pidatonya Kapolri disebutkan harus ada koordinasi diharapkan oleh oleh Presiden dengan Kemenpan dan RB. Dan saya bertanya juga kepada Pak Mahfud MD, apa dasarnya yang bisa dipakai oleh Kapolri? Beliau mengatakan itu pasal 3 ayat 1 PP nomor 17 tahun 2020 bahwa Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Maaf Pak Fajrul. Selain itu Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri atau juga institusi lain sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Itu koordinasi saya dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Iya Bang Fajrul, saya paham. Kebijakan ini tidak keliru begitu. Baik, Pak Boyamin ya, sepertinya paham, ada yang ingin disampaikan. Maksud saya segera dilakukan pertemuan, entah Pak Mahfud mengundang 56 untuk diskusi, untuk membicarakan yang menggantung itu loh. Yang penting itu, kalau aturannya sudah clear, sudah disampaikan Pak Mahfud tadi. Ini action aja Bang Fajrul, saya berharap betul di sini. Baik. Saya pikir mungkin Pak Mahfud MD mendengar juga ini, kayak tadi pagi saya sudah menyampaikan ke beliau. Mudah-mudahan nanti juga saya akan menyampaikan kepada beliau sebagai orang yang juga mengkoordinasi wilayah politik hukum dan keamanan ini, karena beliau yang juga ikut memberikan tanggapan dan juga ikut bertanggung jawab menurut saya untuk penyelesaian problem yang ada ini di bawah kewenangan atau di bawah koordinasi beliau. Saya akan sampaikan kepada beliau bahwa ada peluang untuk memberikan berdiskusi lebih jauh mengenai usulan dari Kapolri ini. Baik, kita akan tunggu. Tentunya kita harapkan ini benar-benar bisa menjadi win-win solution bagi semua pihak. Terima kasih Bang Rasa Mala, Pak Fajrul, dan Pak Boyamin sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Ini upaya yang bermusyawarah, dialogis, dan juga... Baik, kita akan tunggu langkah konkretnya dari pemerintah.